Halo adik-adik, calon pemenang PTN tahun 2022. Ketemu lagi dengan Kak Juli di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas Clue Panter Mandiri Ekonomi yang ke-9. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke, untuk soal yang pertama, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara apa? Oke, ingat jenis-jenis dari kebijakan moneter. Oke, yang pertama itu ada open market policy atau politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka ini adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar modal. Tentunya dengan tujuan mempengaruhi jumlah uang beredar. Berarti nanti kalau uang beredarnya banyak maka harus dikurangi dengan cara menjual surat berharga. Kalau uang beredarnya sedikit berarti harus ditambah, maka dilakukan dengan cara membeli surat berharga. Yang kedua, ada politik diskonto atau discount policy. Ini adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral dengan mempengaruhi jumlah uang beredar dengan mengubah tingkat suku bunga di bank umum. Jadi suku bunganya dinaikkan ataupun diturunkan. Yang ketiga, yaitu cash ratio policy atau politik cadangan kas. Ini adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan ataupun menaikkan cadangan kas wajib minimum atau uang tunai yang ada di bank umum. Ya, jadi cadangan uangnya atau uang tunainya ini dinaikkan ataupun diturunkan persentasenya. Yang keempat, yaitu ada selective kredit atau kredit selektif. Nah, kalau selective kredit atau kredit selektif ini adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan syarat 5C. Ini adalah syarat pemberian kredit yang dikenal dengan 5C. Apa saja itu? Yang pertama, karakter si peminjam. Ya, bagaimana karakter si peminjam itu diselidiki oleh pihak bank. Kemudian capacity, yaitu kemampuan oleh si peminjam untuk membayarkan utangnya. Yang ketiga, kolateral atau jaminan. Jadi kalau kita pinjam uang harus ada jaminannya, harus ada agunannya. Itu sesuai nggak dengan jumlah uang yang kita pinjam. Kemudian ada kapital atau modal dari usaha yang si peminjam tersebut. Dan yang terakhir adalah condition of economy, yaitu kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi kalau sedang inflasi, maka 5C-nya diperketat, kreditnya diperketat. Oke. Kemudian kebijakan yang kelima itu adalah personal moral atau pendekatan moral. Pendekatan moral ini adalah dilakukan oleh bank sentral dengan memberi pengumuman, pidato ataupun surat edaran kepada bank umum ataupun pelaku-pelaku moneter yang berkaitan. Jadi kalau sedang inflasi, maka bank sentral memberikan pengumuman supaya memperketat 5C atau mungkin menjual surat berharga dan sebagainya. Kebijakan moneter yang keenam adalah politik Snering atau kalau dalam sejarah ini dikenal dengan politik gunting Syarifuddin. Ya, ini adalah memotong nilai uang pada saat itu karena inflasi yang sangat tinggi yang tidak bisa terkendali. Jadi ketepatan pada waktu itu adalah Menteri Keuangannya adalah Syarifuddin. Dia memotong nilai uang 50% sehingga
kebijakan ini dikenal dengan kebijakan Gunting Syarifuddin atau kebijakan Syarif. Oke, nah dari penjelasan kakak tadi kalian sudah bisa menjawab soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, situasi yang akan menaikkan penerimaan total atau TR. Ingat ya, kemarin itu kakak jelaskan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, ini untuk kelompok jenis barang yang sifat elastisitasnya, kemudian nanti ada sifat elastisitasnya yang bersifat elastis dan ada yang inelastis. Nah, barang yang bersifat elastisitas ini memiliki harga ya, nanti harganya bisa naik maupun bisa turun. Dan ini akan mempengaruhi ya, tingkat harga ini akan mempengaruhi penerimaan dari usaha tersebut atau TR-nya. Nah, kalau untuk barang yang sifatnya elastis, ini berlaku untuk barang-barang superior. Kalau harga barangnya ini dinaikkan, berarti nggak ada nanti konsumen yang beli. Maka pendapatan atau TR si penjual tersebut ini akan berkurang. Tapi kalau harga barangnya dia turunkan, maka konsumen pasti akan membeli barangnya. Maka pendapatan atau TR si produsen atau si penjual ini akan bertambah. Nah, lalu bagaimana dengan barang yang jenis elastisitasnya yaitu inelastis? Kalau yang inelastis ini kan contoh barangnya kebutuhan pokok. Kalau harga barangnya dinaikkan, contohnya beras, harga beras dinaikkan, kita tetap membeli beras karena itu kebutuhan pokok. Berarti kalau harganya naik, berarti pendapatan si penjual atau si produsen akan bertambah. Kalau dinaikkan saja bertambah, buat apa diturunkan? Berarti kalau diturunkan, maka pendapatan si penjual akan berkurang. Oke, nah ini mudah-mudahan bisa menjelaskan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan ekonomi meliputi apa saja kecuali, berarti yang diminta yang bukan kegiatan ekonomi. Oke, kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama ada dimulai dari kegiatan produksi. Nanti barang yang diproduksi itu akan didistribusikan kepada konsumen. Maka si konsumen akan mengkonsumsi barang tersebut. Nah, kegiatan produksi ini berpengaruh pada kegiatan rumah tangga si produsen atau kita kenal dengan RTP. Dan kegiatan konsumsi ini berpengaruh pada kegiatan dari rumah tangga konsumen atau kita kenal dengan RTK. Oke, berarti kalian sudah bisa menjawab soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4, pembelian sebuah laptop secara tunai akan dicatat di sebelah debit dengan akun apa? Jadi yang diminta adalah akun sebelah debitnya. Oke, ingat pembelian sebuah laptop. Berarti kita beli laptop. Laptop ini termasuk kelompok harta. Berarti harta kita bertambah. Kalau harta bertambah letaknya di sebelah mana? Debit atau kredit? Kalian jawab sendiri. Kemudian secara tunai. Secara tunai berarti bayar tunai, bayar pakai uang. Uang itu adalah kas. Kas itu termasuk juga kelompok harta. Berarti kalau kita membayar pakai uang berarti harta kita berkurang. Kalau harta berkurang maka letaknya di sebelah mana? Debit atau kredit? Oke, kalian sudah bisa menjawab soal nomor 4. Yang kelima, soal nomor 5. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai saat pendapatan sebesar 4.000 triliun. Apabila terjadi pertambahan pendapatan, maka akan digunakan untuk keperluan konsumsi sebesar 75%. Maka fungsi konsumsinya menjadi apa? Oke, nah
Fungsi konsumsi itu bentuk umumnya adalah C sama dengan A plus BY. Sementara di soal yang diketahui itu pendapatannya katanya 4.000 triliun. Dan MPC-nya atau B, ya, angka konstanta B itu adalah 75%. 75% itu sama dengan 0,75. Nah, kalau keseimbangan pendapatan ini terjadi saat Y-nya sama dengan C. Jadi besarnya Y sama dengan C. Berarti kalau Y-nya 4.000, maka C-nya juga 4.000. Nah, berarti kamu tinggal masukin saja. Masukin C-nya 4.000, masukin Y-nya 4.000, dan B-nya tadi 0,75. Maka dapatlah nanti A-nya berapa. Dari situ kamu bisa menentukan fungsi konsumsinya. Oke adik-adik, itulah tadi clue untuk Panter Mandiri Ekonomi yang ke-9. Kakak berharap kalian bisa menjawab dan memahami soal-soal Panter Mandiri. Sampai ketemu lagi pada pembahasan clue Panter Mandiri yang berikutnya. Sampai jumpa.